gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati. Kami mau buka hati kami untuk kami boleh menyatakan bahwa kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Apa yang tak terlintas di hatiku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan.
bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalam ya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalam ya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan. Mari katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari ladies, kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa mengucap syukur kami boleh ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami, hikmat yang daripadamu, sehingga setiap firman yang kami dengar pada saat ini boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga beracara, Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga akhirnya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Baik, Shalom ladies. Izinkan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kasih yang telah pudar. Kasih yang telah pudar ini tema di mana saya dapat mungkin ada teguran dari Tuhan yang Tuhan taruh bukan pada diri kita. Jadi kira-kira 3 minggu yang lalu waktu saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Super Kid, di mana tema ini tiba-tiba ada satu kejadian yang menggelitik hati saya, di mana dikatakan tidak ada kasih. Sehingga saya bisa mengambil tema ini dan akan coba saya jabarkan. Kasih. Jadi kalau misalnya kasih itu, pada dasarnya setiap kita orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, pasti kita akan memiliki kasih. Karena kasih itu ada dalam diri Yesus, sehingga Yesus itu adalah teladan bagi kita, otomatis kasih itu juga ada pada diri kita yang telah menerima Roh Kudus. Jadi kasih ini bisa pudar. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 3 saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi, di sini ditekankan ada 3 pengulangan di ayat ke-1 dan ke-2 dan ke-3, di mana dikatakan, semua yang kita lakukan jika tidak dilakukan dengan kasih, itu semuanya tidak ada faedahnya. Jadi, ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, artinya, walaupun kita diberi kesempatan, kita pintar berkhotbah sekalipun, ataupun kita mendapatkan karunia bahasa roh, tetapi kalau semuanya itu kita tidak dilandaskan atas dasar kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Kedua juga mengatakan bahwa sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, artinya kita diberikan hikmat untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia ataupun pengetahuan dari Alkitab, mengerti seluruh isi Alkitab. Tetapi kalau misalnya kita tidak memiliki iman yang sempurna dan kita tidak melakukannya dengan kasih, artinya itu semua tidak ada gunanya. Dan yang ketiga juga dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kita memberikan bantuan, kita menolong orang, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, yaitu maksudnya kita berkorban untuk orang, tetapi kalau tidak dilandasi oleh kasih, itu tidak ada faedahnya juga. Jadi, kasih itu bisa pudar. Kenapa kasih itu bisa pudar dalam diri kita, dalam orang Kristen? Kenapa? Ada banyak tanda-tanda kenapa kasih kita bisa pudar kepada Tuhan. Salah satunya yang saya ambil di sini adalah iri hati. Karena apa? Setiap manusia, setiap dari kita, pasti kita akan memiliki rasa iri hati itu. Nah,
Iri hati itu bisa ada ketika kenapa? Ketika kita melihat bahwa ada orang yang lebih diperhatikan. Mungkin kita bisa baca di ayat selanjutnya. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 5. Sebentar. Jadi di ayat 4 itu dikatakan kasih itu adalah sabar. Jadi sabar itu artinya kita ini mau bagaimanapun orang yang membuat kita kesel, nyebelin, baik itu orang terdekat kita harus belajar sabar. Dikatakan kasih itu sabar. Selanjutnya kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya kita ini harus ringan tangan, suka menolong, yaitu juga suka membantu. Tadi saya lihat video dari Ladies Tanjung Pinang yang misi. Nah, itu juga tanda-tanda ciri-ciri orang yang memiliki kasih. Jadi kita mau berbagi, kita mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Karena itu semua atas dasar kasih cerminan dari Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya, ia tidak cemburu. Kasih itu dikatakan tidak cemburu. Jadi ketika kita melihat orang lebih baik dari kita, atau orang tersebut lebih diperhatikan oleh orang lain, ataupun lebih disukai oleh orang lain, kita itu jangan cemburu. Karena cemburu itu berefek jadinya kita menjadi iri hati. Iri hati itu yang akan membuat kita jadi lebih jauh lagi jatuh ke dalam dosa. Karena kita tanpa sadar bahwa iri hati itu membuat kita menjadi orang yang berdosa. Karena efeknya itu banyak. Cemburu itu membuat kita menjadi bisa memfitnah orang lain atau lain halnya. Jadi ia tidak akan memegahkan diri. Kasih itu juga tidak memegahkan diri. Tidak menunjukkan siapa diri kita. Tidak menunjukkan ini aku lebih hebat dari dia gitu. Tidak seperti itu. Karena kasih itu harusnya lemah lembut. Dan dia juga tidak sombong. Ayat kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak sopan ini kita bisa diartikan dengan harus berkata-kata yang sopan, harus perbuatan yang sopan dengan tingkah laku kita yang sopan kepada orang. Itu mencerminkan kasih. Nah, terus tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kita harus mendahulukan orang lain daripada diri kita. Karena Yesus juga mengajarkan kita harus mengasihi orang lain. Jadi hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kasih kita kepada Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama kita manusia. Dan juga kasih itu tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pemarah ini saya cari artinya itu seperti orang yang sensitif hatinya, yang gampang baperan, terus yang gampang diprovokasi oleh orang, sehingga hatinya itu tidak dimiliki oleh kasih. Terus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kita itu bisa memaafkan orang lain. Kita harus bisa mengampuni, itu adalah tanda daripada kasih. Jadi kasih itu kita harus pertahankan supaya kita ini kasihnya tidak menjadi pudar. Untuk yang kedua, saya ambil dari tawar hati. Nah, tawar hati kita baca dulu ayat firman Tuhan di Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi penyebab kenapa kita bisa tawar hati, siapa saja yang bisa menjadi tawar hati, yaitu setiap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, penderitaan,
ataupun komunitas kita yang tidak menyenangkan, itu akan membuat kita menjadi tawar hati. Jadi, ketika kita mendapatkan masalah, kita juga otomatis akan menyalahkan Tuhan. Sehingga tawar hati itu berembet menjadi kita tidak lagi semangat untuk ke gereja, kita tidak lagi semangat untuk melayani. Sehingga iman kita lama-kelamaan menjadi down. Fokus kita hanya kepada masalah, sehingga kasih itu juga bisa menjadi pudar. Tawar hati ini artinya banyak, yaitu tawar hati itu artinya kita tidak bersemangat lagi, kita bisa kecewa, baik itu kepada orang ataupun kepada Tuhan, dan kita juga bisa putus harapan. Nah, di sini makanya kita perlu berserah. Kita harus menyerahkan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita di dalam pencobaan, kita harus bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga percaya kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita lihat contoh Alkitab. Kita lihat contoh Alkitab dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini, dia ini tidak menjadi tawar hati ketika dia menghadapi banyak cobaan. Kita tahu Rasul Paulus itu waktu dulu, dia sebelum menjadi Paulus itu dia menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia diubahkan menjadi orang yang ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, waktu dia memberitakan Injil dimanapun dia pergi, pasti dia akan menghadapi banyak masalah. Salah satunya dia ditangkap, dia masuk penjara, bahkan dia disiksa, dan sampai akhirnya juga matanya itu tetap buta, tetapi dia tidak fokus kepada masalah yang ia hadapi, sehingga dia tidak pernah tawar hati kepada Tuhan, karena mata rohani dia hanya tertuju kepada Tuhan. Jadi, ladies yang dikasihi Tuhan, jadi untuk supaya kasih kita tidak menjadi pudar, saya ambil contoh dari iri hati, dari yang kedua itu tawar hati. Semuanya itu bisa kita alami, tetapi kita itu harus hidup di dalam kasih. Kita baca satu firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kasih kita itu berkurang kepada Tuhan. Kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, jadi bagaimana supaya kasih kita tidak pudar? Yaitu saya coba menjelaskan bagaimana. Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah dengan benar. Nah, untuk mengenal Allah dengan benar, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana hubungan yang seperti apa yang dimaksud? Yaitu kita harus bisa berkomunikasi dengan kita berdoa kepada Tuhan, dengan kita baca firman, kita merenungkannya. Jadi dengan begitu otomatis kita terus melekat dengan Tuhan, otomatis kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita harus mengalami Tuhan supaya kita tidak hanya mendengar dari orang. Seperti halnya di Ayub 42 ayat 5. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Jadi kita ini harus bisa mengalami Tuhan, supaya kita ini benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga kasih kita itu kepada Tuhan murni, tidak akan menjadi pudar. Dengan begitu, contoh, kita rajin ke gereja. Kelihatannya kita rajin ke gereja,
Tetapi di gereja kita tidak mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita malah melihat sosial media, kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Memang Tuhan kita tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada, itu merupakan suatu anugerah. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa berbahagialah kita yang percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan. Nah, di ayat tadi Ayub dikatakan, Ayub itu dahulu dia mengenal Allah dari perkataan orang, dari kesaksian orang, tetapi dia mengalami sendiri. Sehingga dia punya pengalaman pribadi yang kasihnya itu murni kepada Tuhan. Kalau kita baca Ayub itu, di situ juga istrinya sempat marah dengan Ayub. Dia bilang, kenapa kamu tidak mengutuki Allah kamu? Tetapi di situ Ayub tidak mau mengutuki Allah, karena dia itu sudah mulai mengenal, sudah mulai percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dikatakan kasih Tuhan itu kasih yang agape, kasih yang tidak egois. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang agape, dia tidak egois. Jadi ketika waktu Tuhan disalib di kayu salib, itu dia bisa kalau dia mau berhenti sampai di situ. Tetapi Tuhan tidak melakukannya karena dia benar-benar murni mengasihi kita. Jadi hari ini kita yang telah menerima karunia daripada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memberikan kasih kita kepada Tuhan lewat pengenalan kepada Tuhan kita yang benar. Nah, di sini juga di toko Alkitab di mana dikatakan ada Zakheus, ya. Zakheus ini dia ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi seseorang yang berubah, yang bertobat karena pengenalan dia akan kepada Tuhan. Nah, saya juga mau ceritakan sedikit ilustrasi. Ini mungkin kisah saya sendiri. Saya menilai dahulu waktu saya masih SMA 3. Dahulu saya masih SMA 3. Nah, di sini papa saya ini sempat yang namanya istilahnya bangkrut ya. Jadi waktu saya mau kelulusan SMA itu papa saya bangkrut. Jadi saya ini karena saya mengenal papa saya, otomatis saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Jadi ketika kita semua ini di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita saling mengerti satu sama lain. Jadi itu saya melihat di mana orang tua saya itu, papa saya ini, dia tetap pantang menyerah karena dia punya tujuan, dia itu mengasihi keluarganya, mengasihi anak dan istrinya. Jadi sehingga dia tidak pernah putus asa, dia akan terus melakukan hal-hal untuk bisa menyenangkan orang yang dia kasihi. Nah, demikian juga dengan Allah kita. Allah kita ini telah memberikan nyawanya, yang mungkin hari ini manusia tidak bisa melakukan itu kepada siapapun. Tetapi hanya Tuhan yang bisa rela berkorban nyawa untuk kita. Nah, kalau sampai kita tidak mengasihi Allah, maka kita tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kasih kita tidak menjadi pudar, yaitu kita harus bisa mengenal Allah kita dengan benar. Untuk yang kedua, kita harus masuk di dalam komunitas yang baik. Nah, komunitas baik ini berbicara di ayat 1 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat
pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, di sini dikatakan komunitas yang baik. Komunitas yang baik ini kita tahu bahwa kita ini makhluk sosial. Manusia ini diciptakan Tuhan tidak bisa hidup sendiri. Jadi dikatakan makhluk sosial itu ada hubungan timbal balik manusia dengan manusia. Jadi otomatis kita hidup di dunia ini pasti kita bergaul. Otomatis kita pasti akan mencari komunitas. Komunitas di sini diartikan kelompok orang-orang yang hidup saling berinteraksi. Jadi, komunitas yang baik di sini kita harus bisa memilah, menimbang mana komunitas yang baik, mana komunitas yang membangun kita, sehingga iman kita, sehingga kasih kita tidak menjadi pudar. Jadi misalnya yang tadi saya katakan juga ketika kita beribadah ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguhlah kita mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu kita akan lebih mengenal Tuhan. Jadi di dalam Roma 10 ayat 17 juga dikatakan kita bisa kuat di dalam Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ke gereja kita tidak mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan mengenal Tuhan, maka kasih kita pun akan lama-kelamaan menjadi pudar kepada Tuhan. Jadi harusnya komunitas yang baik itu adalah komunitas yang bisa membangun kita, mengubah karakter kita menjadi lebih baik lagi. Jadi dalam komunitas yang baik itu harusnya kita saling membangun satu sama lain. Nah, bagaimana kita mengukur komunitas yang baik? Bagaimana caranya? Hanya ada Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat. Roh Kudus yang akan menolong diri kita supaya kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang benar, mana yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia ini memiliki akal budi. Jika Tuhan itu menciptakan manusia, memiliki akal budi, hati yang baik, sehingga bisa menimbang segala sesuatu mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana kita harus menjaga hati kita, menjaga kasih kita supaya tidak menjadi pudar adalah kita harus dengan mengenal Allah dengan baik serta kita masuk di dalam komunitas yang baik. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian ya, ladies ya. Dimana kenapa saya bisa membagikan firman Tuhan kasih yang telah pudar. Karena dimana tadi yang di awal saya katakan, dimana waktu yang saya katakan di awal tadi, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Super Kid. Di situ saya menjelaskan tentang di perikop Markus 11 ayat 12 hingga 14 di mana dikatakan Yesus mengutuki pohon ara. Nah, saya coba menjelaskan, setelah saya menjelaskan kepada anak-anak, saya berinteraksi, saya menanyakan kepada anak-anak di situ, apa yang kamu dapat? Satu persatu menjawab, ada yang memang tidak menjawab, kemudian saya menjelaskan kembali, sehingga sampai kepada satu anak di mana dikatakan, saya bertanya, apa yang kamu dapat? Dia bilang, kakak tidak punya kasih. Saya kaget. Kakak tidak punya kasih. Maaf, hari ini kita tidak, kakak tidak menjelaskan tentang kasih, tetapi bagaimana kita harus setia kepada Tuhan dengan diberi contoh pohon ara yang harusnya pohon ara itu berbuah dulu baru berdaun, tetapi di sini Yesus menemukan itu sudah berdaun, artinya pohon ara ini tidak pernah berbuah sama sekali. Tapi anak ini mengatakan kakak tidak punya kasih. Oke, kalau kamu bilang seperti itu, kakak tidak punya kasih, kakak minta maaf. Tapi tolong jelaskan kakak salah di mana. Saya bilang seperti itu kepada anak ini.
Karena waktu kakak menjelaskan, saya angkat tangan, saya mau bertanya, tapi kakak tidak merespon. Kakak terus ngomong katanya. Kakak terus ngomong. Oke, harusnya kakak, jika memang kakak salah, kakak minta maaf. Tetapi harusnya waktu kakak menjelaskan, kamu tidak boleh potong. Iya, tapi setelah itu, kakak tidak menanya saya. Tidak menanyakan kepada saya kembali. Artinya kakak tidak punya kasih. Jadi di sini, hari ini, lewat kesaksian ini, saya belajar satu hal. Mungkin kita kelihatannya di gereja ini sibuk melayani, kita kelihatannya rohani sekali, tetapi pada kenyataannya kemungkinan Tuhan menegur diri saya bahwasanya kita ini harus melayani dengan kasih. Kasih ini yang seperti yang tadi saya jelaskan ini. Jadi kita itu juga harus mendengar. Ada kasih yang saya baca seperti ini. Kasih itu ibarat seperti mata. Mata ini untuk melihat mana yang baik, mana yang perlu ditolong. Tangan ini juga untuk menolong orang, tetapi ada juga telinga. Telinga ini kasih itu membicarakan bagaimana kita itu juga bisa mau mendengar orang sharing, orang mau bercerita kepada kita, kita pun harus memberi diri supaya kita mau mendengar, bukan kita yang harus didengar, tetapi kita juga harus mendengar orang tersebut. Nah, yang terakhir, kasih itu juga ibaratkan kaki. Jadi kaki itu misalnya kita itu harus melangkah. Jangan kita hanya bisa bicara kasih, tetapi tidak disertai dengan perbuatan. Maka kasih itu tidak ada faedahnya di mata Tuhan. Mungkin sekian firman Tuhan saya pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak mengucap syukur kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, mengubahkan kami, ampuni setiap kami yang telah tidak berkenan kepada Tuhan. Jikalau hari ini biar firman Tuhan ini menegur kami, mengubahkan kami untuk kami boleh memiliki kasih yang semula itu kembali kepada Tuhan, sehingga kasih kami ini kasih yang utuh, bukan menjadi kasih yang pudar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari ladies, dekapkan kedua tangan kita di dada, karena firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dan di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. dalam kasih.